Pemirsa, hari ini sejumlah ruas jalan di Jakarta sepi dari pengendara, salah satunya adalah ruas Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat yang terpantau lengang. Di hari libur Natal 2021, sejumlah ruas jalan di Jakarta nampak sepi, salah satunya protokol Sudirman yang lengang sejak hari Sabtu pagi. Tidak banyak kendaraan yang melintas sehingga arus lalu lintas pun terpantau lancar. Pemerintah sendiri mengimbau warga untuk tidak bepergian ke luar kota saat libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini dilakukan untuk menghindari lonjakan angka kasus COVID-19. Sementara itu, pihak Jasa Marga pemirsa mencatat sebanyak 1,1 juta kendaraan ternyata telah meninggalkan Jabodetabek mulai dari H-8 hingga H-2 Natal. Berbeda dengan Jakarta, pemirsa, kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat justru ramai dan membuktikan masih menjadi primadona bagi para wisatawan untuk berlibur, dan di libur Natal dan Tahun Baru kali ini terjadi peningkatan okupansi atau keterisian hotel di kawasan wisata Puncak. Namun secara keseluruhan tingkat okupasi hotel di kawasan Puncak masih berada di bawah 50%. Misalnya saja di salah satu hotel yang berlokasi di Jalan Raya Puncak ini, pihak hotel mencatat tingkat keterisian mencapai 70%. Meski demikian secara keseluruhan, okupansi hotel di Puncak masih di bawah 50%. Di kawasan Puncak, mayoritas pengunjung berasal dari wilayah Jabodetabek. Selain jarak tempuh yang tidak terlalu lama, akses yang mudah juga menjadi alasan pengunjung memilih menghabiskan waktu libur di kawasan Puncak. Untuk mencegah COVID-19, penerapan protokol kesehatan terus ditingkatkan, termasuk juga di lingkungan hotel. Polisi mulai memberlakukan ganjil genap kendaraan di wilayah Puncak Bogor, Jawa Barat. Ganjil genap berlaku 24 jam penuh mulai hari ini hingga 2 Januari 2022. Untuk informasi terbaru sudah ada jurnalis Yasmin Atania di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Yasmin, bagaimana dengan penerapan ganjil genap sore hari ini? Ya, selamat sore Ajat dan juga pemirsa. Saat ini untuk penerapan ganjil genap masih terus diberlakukan oleh pihak petugas selain memeriksa plat nomor kendaraan di momen libur Nataru ini dari tanggal 24 Desember hingga tanggal 2 Januari 2022. Satlantas Polres Bogor pun memeriksa terkait sertifikasi vaksin para pengendara di mana harus sudah dosis secara lengkap, dosis vaksin secara lengkap dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Selain itu sudah yang hendak masuk ke kawasan Puncak pun harus sudah ini memiliki surat keterangan bebas negatif COVID-19 berdasarkan tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam. Dan dapat kami informasikan pula tadi pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Satlantas Polres Bogor pun sempat memperlakukan sistem satu arah atau one way, di mana tadi kendaraan yang diperbolehkan melintas adalah kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta. Sementara itu dari arah Jakarta menuju Puncak dihentikan sementara waktu di gerbang tol Ciawi dan juga di sekitaran Simpang Gadok. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan. Dan untuk saat ini pun kondisi arus lalu lintas di kawasan Puncak, tepatnya di sekitaran Pasar Cisarua, tempat saya melaporkan saat ini terpantau ramai lancar, tidak terlihat adanya kepadatan kendaraan, baik kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Dan berdasarkan keterangan dari Kasat Lantas Polres Bogor AKP Diki Anggi Pranata, arus kendaraan yang masuk ke kawasan Puncak di momen libur Natal tahun ini cenderung lebih menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dan berdasarkan data di hari kemarin 24 Desember 2021 dari sebanyak 850 kendaraan yang diperiksa oleh petugas di titik pemeriksaan ganjil genap, 530 kendaraan diantaranya diputarbalikkan oleh pihak petugas karena tidak sesuai dengan ketentuan. Ajat. Baik, Yasmin, lalu bagaimana juga dengan hunian hotel mengingat hari ini hari pertama ya libur Natal dan kabarnya sudah ada peningkatan. Seperti apa sebetulnya? Ya, Ajat dan juga pemirsa, di momen libur Natal hari ini memang terjadi sedikit peningkatan dari okupansi atau keterisian hotel yang berada di kawasan Puncak Kabupaten Bogor. Seperti salah satunya di hotel yang berada di kiri saya, tepatnya Hotel Royal Safari Garden ini. Berdasarkan keterangan dari pihak pengelola hotel, memang hari ini terjadi peningkatan okupansi hingga mencapai 70%. Namun angka tersebut masih berada di bawah batasan kapasitas maksimal yang diperbolehkan oleh saat ini oleh pemerintah,
yakni 75% dari total keseluruhan. Meskipun demikian, untuk tingkat okupansi hotel secara keseluruhan di wilayah Puncak Kabupaten Bogor ini masih berada di angka di bawah 50% maksud kami. Namun berdasarkan keterangan dari Wakil Ketua PHRI Kabupaten Bogor menyatakan bahwa terkait dengan reservasi hotel di malam pergantian tahun nanti ini pun masih berada di angka 20%. Artinya masih jauh dari batas kapasitas maksimal yakni 75%. Dan dari pihak hotel pun ini semakin memperketat terkait penerapan protokol kesehatan seperti mewajibkan para pengunjung atau tamu hotel untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebelum memasuki area hotel, kemudian dicek suhu tubuh seperti biasa dan diwajibkan mencuci tangan, jaga jarak, dan yang perlu diperhatikan pun di sini ada petugas yang melakukan atau mengingatkan para pengunjung yakni Satgas COVID-19 yang berada di area hotel yang mengingatkan para pengunjung agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan tadi kami sempat mewawancarai beberapa pengunjung atau tamu hotel yang berada di salah satu hotel di kawasan Cisarua ini dan mereka mengaku memilih untuk berlibur di malam Natal di hotel yang berada di kawasan Puncak ini karena memang selain karena jarak tempuh yang cukup mudah, aksesnya pun cukup mudah, dapat menggunakan mobil pribadi dan mayoritas para pengunjung atau tamu hotel ini berasal dari wilayah Jabodetabek sehingga mereka pun antusias untuk berlibur di kawasan Puncak ini namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Aja. Baik, terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung dari kawasan Cisarua Puncak Bogor, Jawa Barat. Yasmin, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kakor Lantas Polri meninjau pelaksanaan operasi lilin Candi 2021 di sejumlah wilayah di tanah air. Tinjauan dilakukan melalui pantauan udara dan juga darat. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Santia Budi bersama dengan jajaran memantau operasi lilin Candi 2021 di mana rombongan menggunakan helikopter meninjau langsung kondisi lalu lintas sepanjang ruas jalan tol di Pulau Jawa pada saat libur Natal dan Tahun Baru ini. Rombongan kemudian mendarat di Brebes, Jawa Tengah. Kakor Lantas mengecek operasi lilin Candi 2021 yang baru 2 hari digelar. Sejumlah arahan disampaikan agar jajaran kepolisian melaksanakan operasi ini dengan baik. Selain terkait dengan arus lalu lintas, Kakor Lantas juga mengimbau agar jajarannya menegakkan protokol kesehatan, terutama di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Yang kedua, untuk teman-teman, mohon maaf ini yang ada di Vicon, yang ada di pos-pos titik-titik rawan, sama halnya. Apabila terjadi penguncian arus, teorinya sekali lagi buang semua arus ke kiri. Kenapa? Kemacetan biasanya terjadi karena adanya hambatan di depan dan crossing dari pergerakan arus. Nah, kalau orang-orang lalu lintas itu doanya satu, moga-moga biar jauh tapi ngalir. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah di MNC News.